Recording in Sebelum progress. kita memulai, mari saudara bisa keluar dari tempat duduk saudara. Saudara bisa menyalami 3-4 orang yang mungkin di dalam sepanjang bulan ini, bahkan sepanjang minggu-minggu yang berjalan saudara tidak ketemu. Saudara bisa memberikan kata-kata berkat bagi orang-orang yang saudara salami. Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan di sepanjang tahun yang lalu. Bahkan kita sudah memasuki awal tahun di 2025. It's an amazing grace. Kita percaya bahwa kasih Tuhan tetap sama bagi saudara dan saya, bahkan dalam setiap tahun yang akan kita lalui. Dan saudara, mari kita siapkan hati kita sebelum kita menyembah Tuhan. Mari kita sama-sama satukan hati kita berdoa. Lord Jesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan Engkau, untuk anugerah Engkau yang selalu baru dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada saat ini, itu karena anugerah Engkau. Bahkan hingga sampai saat ini Tuhan, kami boleh ada di tempat ini itu karena kebaikan Engkau. Dan Tuhan, biarlah Engkau saja yang ditinggikan pada pagi hari ini. Biarlah semua hormat, segala hormat hanya bagi nama Engkau. Biarlah ini Tuhan menjadi sukacita di dalam hati kami. Ini sembah puji kami hanya bagi nama Engkau Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang ditinggikan. Biarlah Engkau Tuhan yang dimuliakan pada saat ini. Yang siap menyembah Tuhan katakan amin. Thank you Jesus. Thank you Lord. Kau mau menyembah Engkau Tuhan. Yes Lord. Hey.
yang seperti Engkau Tuhan.
biarlah kami melihat itu, melihat terang yang bercahaya itu dan mengikutinya. Engkau datang Tuhan bagi kami yang gelap dan menerangi seluruh hidup kami. Dan kami bersyukur Tuhan atas apa yang Kau kerjakan bagi setiap kami di kayu salib. Thank you Jesus. Oh, kami mau menyembah-Mu. Mari jemaat Tuhan kita katakan, from darkness to light, from death into life,
Forever the victory is won. There's no sin, and there's no sin too great. There's no pain too deep. The cross declare it is done, and there's no shame too real that His love won't heal. Forever the victory is won. Forever the victory is won. And forever the victory is won. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Selamanya Engkau yang menang, Tuhan. Selamanya Engkaulah yang membawa kemenangan bagi kami, Tuhan. Karena apa yang Kau perbuat di atas kayu salib bagi kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Firman Tuhan di Yesaya 43 ayat 18 dan 19 berkata, firman-Nya, janganlah engkau ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Yes, God. Terima kasih, Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa di dalam Kau senantiasa ada pengharapan baru, Tuhan. Di tahun yang baru ini, Tuhan, tahun 2025 ini, Tuhan, ada pengharapan yang baru, Tuhan. Ada sesuatu yang lebih baik yang Kau janjikan bagi kami, Tuhan. Karena itu kami mau melupakan apa yang ada di belakang kami, Tuhan. Kami melupakan masa lalu kami, melupakan setiap duka cita kami, setiap kepahitan kami, setiap kegagalan kami, setiap rasa malu kami, Tuhan. Karena kami percaya Engkau telah menantikan kami di depan, bahwa masa depan kami, masa depan yang lebih baik, masa depan yang penuh pengharapan, masa depan yang membawa kedamaian, membawa sukacita, kebahagiaan bagi kami. Karena itu kami berdoa, Tuhan. Tuhan, biar hati kami terbuka untuk melihat pengharapan yang ada di depan kami, sehingga kami boleh melihat dengan iman hal-hal yang baik, yang besar yang Kau janjikan bagi kami, Tuhan. Bahwa Engkau menantikan kami, dan kasih Engkau tidak pernah gagal bagi kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami mengucap syukur, bahkan hal-hal yang besar, hal-hal yang tidak terselami, hal-hal yang dahsyat, pintu-pintu yang terbuka, Tuhan, Engkau janjikan bagi kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Ini doa kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Dan semua kami juga berdoa saat ini, Tuhan, untuk setiap anak-anak sekolah minggu, Tuhan. Kami percaya sekalipun mereka masih kecil, mereka masih muda, tapi kami percaya bahwa mereka berharga, mereka penting, mereka mulia dalam pandangan Kau. Karena itu kami mau memberkati mereka, Tuhan. Setiap anak-anak yang masih muda, masih kecil ini, Tuhan, kami berkati, kami mengurapi mereka. Seperti firman Kau berkata, jangan seorang pun menahan anak-anak ini untuk datang kepada Engkau. Demikian juga kami mau berdoa, kami memberkati mereka, supaya mereka bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Kau. Mereka bertumbuh dalam roh yang takut akan Kau. Mereka bertumbuh dalam hikmat-hikmat Allah, dalam karakter-karakter Kristus. Diberkati mereka, Tuhan. Sementara mereka akan belajar, Tuhan, Engkau urapi mereka, Tuhan. Buka mata hati mereka, sehingga Engkau yang berikan pengertian-pengertian sejak mereka masih kecil, Tuhan. Apa maksud dan kehendak Engkau, Tuhan. Berkati setiap guru-guru yang akan mengajar. Engkau berikan hikmat, Engkau berikan pengertian dan urapan Allah ada atas mereka, sehingga mereka bukan hanya mentransfer ilmu,
tapi mereka juga membawa transformasi bagi anak-anak ini Tuhan. Berkati juga setiap orang tua Tuhan, berikan kemampuan, kecakapan, hikmat dan pengurapan daripada Engkau untuk kami mendidik dan mengerahkan anak-anak ini sesuai dengan rencana dan kehendak Engkau. Terima kasih Tuhan, kami berkati anak ini, memberkati pelajaran mereka sebentar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan belajar kids. Selamat pagi. Mana suaranya? Selamat pagi. Selamat hari Minggu. Selamat menjalani tahun yang baru, tahun 2025 ini. Selamat datang bagi saudara yang baru pulang kampung, saudara yang baru berlibur dari luar kota, luar negeri. Mungkin ada dari luar bumi, baru pulang dari Mars. Selamat datang. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara dengan sukacita. Dan sebagaimana kita telah menghormati Tuhan lewat pujian penyembahan, saat ini kita akan menghormati Tuhan lewat persembahan. Saudara bisa memberi persembahan secara langsung melalui amplop-amplop yang telah tersedia, ataupun saudara bisa mentransfer persembahan perpuluhan saudara ke nomor rekening gereja. Dan sebelum kita memberikan persembahan, ayat firman Tuhan untuk persembahan saya ambil di Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, untuk kesempatan hari ini kami boleh datang lagi beribadah, memuji menyembah Engkau. Dan saat ini kami diberikan juga kesempatan untuk memberi di rumah Engkau. Kami mengucap syukur untuk setiap pemberian-pemberian Engkau, setiap anugerah, kasih karunia, kekuatan, kesehatan yang Kau limpahkan bagi kami Tuhan. Dan sebagai rasa syukur kami mau memberi di rumah Engkau. Sebelum kami memberinya, biar Kau memberkati, menguduskan setiap persembahan-persembahan kami, agar setiap persembahan ini boleh berkenan, berbau harum di hadapan tata hadirat-Mu. Berkati juga setiap pekerjaan kami, setiap usaha bisnis kami, setiap studi kami, apapun yang kami perbuat Tuhan, biar Kau buat itu berhasil. Terima kasih Tuhan, kami memberi dengan sukacita iman, dengan ketulusan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan memberi. Dan sambil memberi, kita akan mendengarkan pengumuman atau informasi sepanjang minggu ini melalui tayangan video berikut ini.
Demikian informasi pengumuman sepanjang minggu ini. Catat tanggal dan jamnya. Dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan mari kita sambut pembicara kita, Bapak Calvin Kaunang. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Oke, terima kasih Bapak Niko. Terima kasih Pastor Leopold, Ibu Lenda, teman-teman pimpinan Gereja Every Nation Manado. Selamat tahun baru semuanya. Okay, I miss this family. Saya melewatkan tahun baru tidak bersama-sama dengan keluarga rohani saya, tapi dengan keluarga jasmani saya, dan saya merindukan suasana tahun baru sebenarnya dengan Bapak Ibu semua. Oke, selamat tahun baru buat kita semua. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita lanjut dengan seri dengan khotbah pada hari ini, ada informasi tambahan buat kita. Sebagaimana biasanya di setiap minggu pertama setiap bulannya kita memiliki persembahan misi M10, Mission 10, yang ini didedikasikan buat kita semua yang ingin mengambil bagian dalam kita mengambil bagian dalam supaya Injil itu diberitakan di Indonesia, di seluruh Indonesia. Makanya kita sebagai gereja Every Nation Indonesia memiliki suatu, let's say a program, memiliki suatu inisiatif untuk melakukan yang namanya Mission 10 ini. Mission 10 ini di mana kita diajak, didorong untuk mengambil bagian melalui persembahan kita, berapapun jumlahnya, itu akan sangat menolong, itu akan sangat berkontribusi bagi pelebaran kerajaan, bagi penyebaran Injil di Indonesia melalui Gereja Every Nation di Indonesia. Oke, bagi Bapak Ibu yang ingin mengambil bagian melalui Mission 10 ini, bisa langsung men-scan barcode yang ada di slide, dan itu langsung akan menuju ke aplikasi mobile banking Bapak Ibu Saudara yang punya aplikasi mobile banking, dan langsung akan menuju rekening gereja Yayasan MSI Manado, ataupun bagi Bapak Ibu yang tidak punya aplikasi mobile banking yang bisa melakukan scan, bisa Bapak Ibu Saudara mengambil bagian dengan memberikan persembahan Bapak Ibu Saudara Mission 10 ini secara tunai, secara langsung melalui amplop persembahan. Amplop persembahannya seperti ini. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengambil bagian dan memberikan secara langsung tunai, bisa mengangkat tangan dan Asher akan membantu Bapak Ibu Saudara lewat amplop persembahan yang ada. Oke, can you raise your hand? You want to give cash di tempat ini? Oke, Asher bisa bantu Ibu Lenda yang ingin memberikan persembahan Mission 10 lewat persembahan secara tunai. Oke, demikian ada informasi tambahan. Terima kasih atas pemberian Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Silakan. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu Saudara atas pemberian Bapak Ibu Saudara. Kita percaya berapapun yang kita berikan itu akan sangat berkontribusi bagi pemberitaan Injil di Indonesia. Amen. Baik Bapak Saudara, Pastor bisa kantong persembahannya bisa langsung dibawa ke depan. Ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu Saudara atas persembahan Bapak Ibu Saudara. Baik, kita akan lanjut dengan khotbah kita pada hari ini. Oke, are you excited for the first sermon on this year? Oke, kita bersemangat untuk khotbah pertama di tahun ini, tahun 2025. Jangan sampai keselip lidah lagi. Terbiasa 2024, sekarang harus dibiasakan dengan 2025, 2025. Oke, tahun 2025. Saudara, berapa banyak dari kita di sini bersyukur kita bisa melewati tahun 2024? Oke, I'm so grateful. There are so many challenges, begitu banyak yang kita lewati tahun 2024. There's a challenge, ada tantangan, ada troubles maybe, ada masalah mungkin di situ. Ada
pencapaian, ada keberhasilan di situ. Semuanya ada di tahun 2004. Oke? Kita melalui itu semua dan kita bersyukur. Kita bersyukur. Saya pribadi sangat bersyukur bahwa Tuhan senantiasa menyatakan kasih setianya. Bersyukur bahwa Tuhan senantiasa menyatakan kasih setianya kepada kita. Ya? Kita melihat bahwa bagaimana tahun 2004 Tuhan senantiasa menyatakan kasih setianya kepada kita. Bahwa Tuhan itu begitu setia dengan perkataannya. Bahwa kasihnya itu tidak pernah gagal dalam menopang setiap perkara dalam kehidupan kita. Dia setia dengan perkataannya dan kasihnya itu selalu menopang kita, sustain us. His love always sustain us. It will never fail. Dan kasihnya itu tidak akan pernah gagal menopang seluruh perkara dalam kehidupan kita. Amen. Dan karena itu saudara, karena itu sepatutnya kita mengakui dan percaya bahwa hanya penyertaan dan pertolongan Tuhan saja yang membawa kita bisa ada sampai dengan saat ini. Sampai ada di tahun 2025 ini. Hanya penyertaan dan pertolongan Tuhan saja yang membawa kita bisa ada sampai dengan saat ini, tahun yang baru ini. Amen. Bahkan sebenarnya jika bukan karena Tuhan, kita ini manusia tidak akan pernah ada. Right? Bahkan jika bukan karena Tuhan, kita manusia ini tidak akan pernah ada. If not because of Him, we will never exist. Kita harus senantiasa ingat bahwa our existence, bahwa keberadaan kita, hari-hari hidup kita ditentukan oleh Tuhan. Waktu saya melewati pergantian tahun, saya ingat ini, Tuhan, apa yang saya mau renungkan saat saya mau berganti tahun. Firman Tuhan mengingatkan kita, mengingatkan saya percaya Tuhan juga mengingatkan kita bahwa di Mazmur bilang ini, kita ini seperti rumput. Kita ini seperti rumput yang di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, tetapi di waktu sore kita menjadi kisut dan layu. Biar ini menjadi pengingat buat kita. Waktu kita terbatas. Waktu kita di dunia ini terbatas. Waktu kita di dunia ini hanya sementara. Dan lamanya umur kita itu ditentukan oleh Tuhan. Di Mazmur dikatakan bahwa kita 70 tahun. Bahkan sampai 80 tahun. Waktu kita terbatas. Firman Tuhan bilang, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Doa Musa, dibilang, Tuhan ajar aku menghitung hariku, ajar aku menghitung hari-hariku dengan bijaksana Tuhan. Agar aku memiliki hati yang bijaksana Tuhan. So teach us Lord to number our days, that we may get a heart of wisdom. Tidak terlambat buat kita, ini baru tanggal 6 toh? Tanggal 5. Baru 5 hari. Number our days. Count your days. Count our days. Get wisdom. Ask God to make our every single day count. Hitung hari-hari kita. Peroleh hikmat, minta Tuhan, dan jadikan hari-hari kita itu menjadi berarti, menjadi bernilai. Bahwa setiap kita tentu memiliki harapan, memiliki resolusi di tahun 2025. Dan demikian pun tahun lalu 2024 kita punya harapan, kita punya resolusi tahun 2024. Ada yang tercapai, ada yang enggak. Kita punya resolusi juga di tahun 2025 ini. Sesuatu yang ingin kita capai, sesuatu yang kita peroleh. Karena Karena kita tidak ingin tahun 2025 ini berlalu begitu saja. Kita tutup mata, besok tahun 2026. Ya kan? Kita akan melewati tahun 2025 ini. Let's count, let's number our days. Mari kita hitung hari-hari kita. Kita minta Tuhan agar kita memperoleh hati yang bijaksana.
untuk melewati tahun ini. Satu hal yang ingin saya propose bagi kita, yaitu di doa Musa ini, di dalam Mazmur 90 ini, yaitu mintalah kepada Tuhan agar kita memperoleh hikmat untuk menjalani tahun 2025, menjalani hidup kita dan membuatnya menjadi bernilai. Number our days and make it count. Okay? Number our days and make it count. Hitung hari-hari kita. Jadilah bijaksana dan buat hari-hari kita itu menjadi bernilai. Minta Tuhan untuk memberikan hikmat pada kita. Okay. We start with the sermon today. Kita mulai dengan khotbah kita pada hari ini. Oke, saudara, setiap tahun Every Nation secara global memiliki tema yang menjadi acuan atau guideline bagi setiap gereja Every Nation di seluruh dunia. Dalam kita memenuhi panggilan kita untuk terus menghormati Allah dan menjadikan murid. Siapa yang masih ingat our global theme tahun 2024? Set apart. Okay? Tahun 2024 tema global kita yaitu set apart, dikhususkan. Dan tahun 2025 tema global Every Nation yaitu the cross, salib dan maknanya bagi manusia yang berdosa. Saudara, salib, the cross become an identity, menjadi identitas yang melekat pada setiap orang yang percaya kepada Yesus. Salib menjadi identitas yang melekat pada setiap orang yang percaya kepada Yesus. Jadi bukan hanya sekedar aksesoris, oh saya pakai salib, saya orang Kristen. Lebih dari sekedar itu. Kita disebut orang Kristen karena kita adalah pengikut atau murid Kristus. Kita disebut orang Kristen karena kita adalah pengikut atau murid Kristus. Kristen sesungguhnya adalah sebutan atau identitas yang diberikan, adalah hinaan sebenarnya, yang diberikan kepada setiap orang yang percaya kepada Kristus, yang mana hidup orang-orang ini telah diubahkan oleh berita tentang salib. That's Christian. Okay? Christian, orang Kristen adalah orang-orang yang hidupnya telah diubahkan oleh berita salib. Kristen. Jadi bukan hanya sekedar Kristen di KTP. Bukan hanya sekedar Kristen yang tercantum dalam identitas kita. Tapi Kristen sesungguhnya, orang-orang Kristen adalah orang-orang yang telah diubahkan oleh karena berita salib. Salib adalah landasan. It's a foundation. Landasan dari segala sesuatu yang kita lakukan sebagai murid dan sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan. Bahwa setiap orang adalah hamba Tuhan. Setiap orang adalah pelayan Tuhan. Pelayan Tuhan, hamba Tuhan bukan hanya orang yang berdiri di depan mimbar, di panggung sini, bukan. Setiap orang adalah hamba Tuhan. Dimanapun dia pergi dan berada, dia adalah hamba Tuhan. Hamba Allah, pelayan Allah. Dan salib adalah landasan dari itu semua. Jika kita ingin tetap setia kepada panggilan kita untuk terus menghormati Allah dan menjadikan murid, maka kita harus senantiasa terus melihat kepada salib Kristus. Amen. Bahwa kita tidak akan pernah bisa memenuhi panggilan kita jika kita tidak senantiasa melihat kepada salib Kristus. Artinya apa? Segala sesuatu yang kita kerjakan, baik kita sebagai gereja, baik kita sebagai individu, as personal, senantiasa harus berpusat kepada Kristus dan apa yang telah Kristus kerjakan di atas kayu salib. Karena tanpa salib Kristus, tanpa pemberitaan tentang salib Kristus, maka segala sesuatu yang kita kerjakan menjadi tidak berarti, menjadi tidak bernilai. Kita ingin menjadikan hari-hari kita, God say, number our days. Hitung hari-hari kita, jadikan itu menjadi bernilai, menjadi berarti. We have to go back to the cross. Bagaimana membuat hari-hari kita menjadi bernilai. Bagaimana kita memperoleh hikmat. Kembali kepada salib. Kembali kepada pemberitaan tentang salib. Karena segala sesuatu yang kita kerjakan di hari-hari kita akan menjadi tidak bernilai tanpa salib. Amin. Saudara, seri khotbah bulan ini akan sesuai dengan tema global Every Nation di seluruh dunia, yaitu the cross. Dan dimulai hari Minggu ini sampai dengan minggu terakhir di bulan Januari. Dalam seri khotbah The Cross kita akan melihat
dan belajar dari 4 karakter yang hidupnya diubahkan oleh salib. 4 karakter di dalam Alkitab yang hidupnya diubahkan oleh salib. Mari kita mulai seri pertama. Seri di cross melalui karakter yang pertama, yaitu Nikodemus. Karakter yang akan kita belajar pada hari Minggu ini yaitu Nikodemus. Dari orang yang penasaran, dari orang yang penuh dengan rasa ingin tahu, menjadi orang yang percaya. Dari penasaran menjadi percaya. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan. Ada 2 bagian firman Tuhan dalam Yohanes. Kita akan membacanya berbalas-balasan. Akan sedikit berbeda untuk kali ini. Pembacaan firman Tuhan ada di Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan 15 dan Yohanes 19 ayat 39 sampai dengan 42. Oke, untuk bagian yang pertama Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan 15, ini adalah sebuah percakapan antara Yesus dan Nikodemus. Dan di ayat 1 sampai dengan 2 itu semacam, kalau sebuah percakapan ada semacam narasinya sebelumnya. Dan selanjutnya ayat 3 sampai dengan 15 berisi tentang percakapan. Oke. Saya akan membacakan narasinya, ayat 1 sampai dengan 2. Dan ayat 1 sampai 2, saya akan membacakan narasinya, ayat 1 sampai 2, dan selanjutnya kita akan membaca seperti sedang bercakap. Oke? Hanya 2 orang yang bercakap di situ. Ada 3 orang sebenarnya yang di situ. Ada Yohanes yang menulis kitab ini, dan ada Yesus dan Nikodemus. Saya akan membaca narasinya 1 sampai 2. Dan saya akan menjadi Nikodemusnya, Bapak Ibu Saudara akan menjadi Yesusnya. Boleh? Yesus akan lebih banyak berbicara, jadi Bapak Ibu yang lebih banyak bicara. Oke? Saya menjadi Nikodemusnya. Dan untuk bagian yang kedua di Yohanes 19 ayat 39 sampai dengan 42 kita akan membacanya secara berbalas-balasan. It's not a conversation, itu bukan sebuah percakapan. Oke? Kita akan mulai. Saya akan bacanya narasinya. Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan 15. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Bapak Ibu Saudara, Yesus berkata, aku berkata kepadamu, Bapak Ibu Saudara bisa lihat di slide, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah, kata Nikodemus. Oh, sorry, it's my part, right? It's my part, Nikodemus. Oke. Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali? Dilahirkan lagi? Yesus, Bapak Ibu Saudara. Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?
Oke, bagian yang kedua di Yohanes 19 ayat 39 sampai dengan 42 kita akan membacanya berbalasan. Saya akan mulai dari ayat 39. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan, ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang tertulis yang kami baca pada pagi hari ini. Tuhan, kami berdoa ketika kami membaca, ketika kami mempelajari dan merenungkan lebih jauh lagi akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami berdoa biar apa yang kami peroleh pada pagi hari ini bukan hanya sekedar mengisi pikiran kami, bukan hanya sekedar menjadi pengetahuan bagi kami, tapi kami berdoa oleh kuasa Roh Kudus itu mengubahkan hidup kami, mengubah hati kami, mengubah pikiran kami, mengubah tindakan kami, merubah perilaku kami untuk sungguh-sungguh seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati waktu ini, berkati pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini, dan itu semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bagian yang pertama Bapak Ibu Saudara, Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan 15 berisi tentang percakapan antara Yesus dan Nikodemus. Satu hal yang istimewa tentang Nikodemus ini adalah percakapannya masih lanjut ya, bukan hanya sampai dengan ayat 15. Ada ayat 16 dan seterusnya. Nikodemus orang yang mendapat keistimewaan untuk mendengarkan perkataan Yesus yang terkenal. Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar, ini kelanjutan dari cerita ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nikodemus yang mendengar perkataan Yesus ini, spesial dia. Oke? Nah, Yohanes 3 ini berbicara tentang percakapan yang deep, yang mendalam antara Yesus dan Nikodemus. Dikatakan Nikodemus ini seorang apa? Seorang Farisi. Seorang Farisi, dan bukan hanya seorang Farisi, tapi dia juga adalah seorang pemimpin agama Yahudi. Jadi dia bukan hanya orang Farisi, tapi dia menjadi bagian dalam suatu kelompok yang namanya Mahkamah Agama Yahudi. Dan kita tahu bersama kalau orang Farisi diceritakan dari sekolah minggu, kita sudah diajarkan, diperkenalkan bahwa orang-orang Farisi ini adalah orang-orang yang menentang Yesus, yang berusaha untuk menjebak Yesus dengan pertanyaan-pertanyaan jebakan, berusaha untuk bahkan membunuh Yesus. Dan Yesus sendiri menyebut orang-orang Farisi sebagai orang-orang apa? Munafik. Mereka disebut Yesus sebagai orang-orang yang munafik. Dan menariknya adalah ada seorang Farisi yang berbeda. Jadi makanya pelajarannya kita tidak bisa menggeneralisasi bahwa semua orang itu sama. Okay? Ada orang Farisi yang berbeda. Di antara kelompok orang Farisi ini, ada satu orang yang berbeda, yang namanya Om Nikodemus. Bapak Nikodemus. Pak Nikodemus. Okay? Ada seorang Farisi yang berbeda, yang datang kepada Yesus bukan dengan tujuan untuk menjebak Yesus dengan pertanyaan jebakan, tapi dia datang dengan ketulusan untuk menanyakan sesuatu. Dia mencari jawaban atas sesuatu yang membuat dia gelisah sebenarnya. Dia datang dengan kemurnian, dikatakan dia datang pada malam hari dengan rasa penasaran, dengan rasa ingin tahu yang begitu besar akan sesuatu yang penting dalam hidupnya dia. Dan Nikodemus ini sama seperti manusia lainnya, sama seperti kita sebenarnya. Sebelum kita mengenal Yesus, Nikodemus ini sama seperti manusia pada umumnya yang memiliki pertanyaan mendasar dan sangat penting di dalam hidup. Bahwa jauh di kedalaman hati setiap manusia
terdapat pertanyaan yang mendasar, yaitu setelah kehidupan di dunia ini, apa yang akan terjadi dengan hidup manusia selanjutnya? It's a basic question, sebuah pertanyaan mendasar. Setelah kematian, terus kemana? Ya kan? Setelah kehidupan di dunia ini, apa yang akan terjadi dengan hidup manusia selanjutnya? Nikodemus, seorang Farisi, seorang ahli agama, seorang petinggi dalam mahkamah agama, dia tahu jawabannya. Apa yang akan terjadi setelah kehidupan yang sementara di dunia ini? Dia tahu jawabannya, karena dia ahli agama. Dia tahu. Dia tahu bahwa setelah kehidupan di dunia, manusia akan menjalani suatu kehidupan yang kekal. Menjalani suatu kehidupan yang kekal. Entah bersama dengan Allah di surga, atau tidak bersama-sama dengan Allah di neraka. Hanya dua pilihannya. Apakah kekal di dalam kerajaan Allah, atau kekal di luar kerajaan Allah? Dia tahu jawabannya, ada kehidupan kekal. Namun, Nikodemus memiliki pertanyaan yang tidak dapat dijawabnya, sehingga dia perlu datang kepada Yesus. Dia perlu datang kepada Yesus dan mencari jawabannya. Yang dikatakan, yang disebut, yang oleh Nikodemus, Yesus itu disebut sebagai apa? Sebagai guru yang diutus oleh Allah. Mari kita baca. Bapak Ibu, yang saya Nikodemus, Nikodemus memanggil Yesus sebagai guru yang diutus Allah. Nah, Nikodemus ini penasaran akan pribadi Yesus ini, akan sosok Yesus ini, karena sebelumnya Yesus telah melakukan begitu banyak mujizat, begitu banyak hal-hal ajaib, begitu banyak tanda-tanda ajaib, dan Nikodemus sebagai orang Farisi lainnya penasaran, wih, ada orang yang seperti ini. Dia penasaran akan sosok Yesus yang telah mengadakan begitu banyak mujizat, begitu banyak tanda ajaib di tanah Yudea. Dan Nikodemus membutuhkan jawaban atas pertanyaan yang membuatnya gelisah. Pertanyaannya, will I go to heaven one day? Pertanyaannya mungkin buat kita juga. Will we go to heaven one day? Apakah kita akan pergi ke surga suatu saat nanti? Will I see the kingdom of God? Apakah kita akan melihat kerajaan Allah nantinya setelah kita tidak lagi ada di dunia ini? Lalu pertanyaan selanjutnya, how can I go to heaven? Bagaimana saya bisa melihat kerajaan Allah? Bagaimana saya bisa sampai pada surga nantinya? Am I doing good enough to go there? Apakah saya sudah melakukan lebih dari cukup di dunia ini untuk saya bisa layak berada di surga? Untuk saya bisa berada mengambil bagian dalam kerajaan Allah? Apakah kita sudah melakukan hal yang cukup di dunia ini? Pertanyaan Nikodemus, dan pertanyaan mungkin bagi sebagian besar orang di dunia ini. Nikodemus memiliki rasa ingin tahu, memiliki rasa penasaran akan pribadi Yesus dan berita yang disampaikan oleh Yesus. Karena Yesus sepanjang pelayanannya dia berbicara, dia mengadakan tanda-tanda mujizat dan memberitakan tentang kerajaan Allah. Nikodemus penasaran tentang berita akan kerajaan Allah yang disampaikan oleh Yesus. Bahwa rasa ingin tahu akan Yesus dan kerajaan Allah, dengar baik, rasa ingin tahu, Nikodemus ini baik. Oke, dia memiliki rasa ingin tahu akan Yesus, akan berita kerajaan Allah, itu baik. Oke, merupakan hal yang baik. Namun, rasa ingin tahu saja tidak cukup. Become a fans, not enough. Oke, menjadi seorang penggemar tidak cukup. Harus diikuti dengan keputusan untuk menjadi percaya dan menjadi murid Yesus. Rasa ingin tahu kita akan Yesus, akan kerajaan Allah, harus dilanjutkan, harus ditindaklanjuti dengan keputusan untuk sungguh-sungguh mengikuti Yesus dan percaya kepada Dia. Nah, sayangnya saudara, sewaktu Nikodemus datang kepada Yesus, Nikodemus membawa sesuatu yang menahan dia untuk mengambil keputusan untuk percaya dan mengikuti Yesus. Nikodemus menahan sesuatu. Nikodemus memiliki batasan yang membuat dia tidak bisa langsung percaya dan mengikuti Yesus. Apa itu? Pertanyaannya, apa yang menahan, apa yang membatasi Nikodemus untuk mengambil keputusan
pada waktu itu menjadi percaya dan mengikuti Yesus. Itu dia. Yang pertama, Nikodemus dibatasi oleh kedudukan dan status sosialnya. Dia seorang Farisi, dia seorang pemimpin agama Yahudi, dia memiliki kedudukan di dalam masyarakat Yahudi, dia memiliki status yang begitu istimewa di kalangan orang Yahudi, bahkan di antara kelompok kecilnya, yaitu kelompok mahkamah agama. Dia seorang pemimpin di situ. Farisi, pemimpin agama, tetapi dia datang kepada Yesus. Dan dia datang pada waktu malam. Pada waktu itu, jika seseorang datang pada waktu malam, berarti dia tidak ingin diketahui oleh orang banyak. Dia ingin yang tahu kedatangannya hanya orang yang ditemuinya. Belum ada lampu-lampu yang besar. Nikodemus datang pada waktu malam menunjukkan, kalau dia sampai datang, kalau Nikodemus datang di larut malam, menunjukkan bahwa dia apa? Oh ya, dia punya kesungguhan, punya rasa ingin tahu yang begitu besar. Sampai malam pun dia mau datang, ya kan? Dia sungguh-sungguh ini mau cari Yesus. Dia sungguh-sungguh mau cari Yesus. Menunjukkan bahwa dia punya rasa ingin tahu yang besar, mempunyai rasa penasaran yang besar. Namun sayangnya, hal ini juga ketika dia datang pada waktu malam menunjukkan bahwa dia juga memiliki batasan status sosialnya yang tidak ingin diketahui oleh orang lain ketika dia bertemu dengan Yesus. Dia tidak ingin bahwa statusnya sebagai orang Farisi, sebagai pemimpin agama Yahudi, diketahui oleh orang banyak sedang mencari Yesus. Nikodemus tidak bersedia dilihat dan diketahui oleh orang banyak bahwa dia datang dan bercakap-cakap dengan Yesus secara mendalam, tanpa ada niat untuk menjebak Yesus. Karena agenda dari orang-orang Farisi pada waktu itu, agendanya hanya satu sama: menjebak Yesus dan menentang ajaran Yesus. Ketika dia datang dengan agenda yang lain, dia tidak ingin diketahui oleh orang Yahudi yang lain. Reputasi Nikodemus mencegah Nikodemus untuk sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Reputasinya menahan dia untuk menjadi pengikut Yesus. Selanjutnya, batasan apa yang menjadi halangan bagi Nikodemus untuk percaya? Yang kedua, dia memiliki batasan pola pikir. Bahwa isi percakapan antara Yesus dan Nikodemus menunjukkan bahwa Nikodemus masih memegang pola pikir yang sangat kuat akan agama Yahudi. Dia tidak memiliki pengertian yang benar, pengertian yang lengkap akan pribadi Yesus. Dia belajar tentang perjanjian lama yang sebenarnya menubuatkan tentang Yesus, tapi dia tidak mengerti siapa Yesus itu. Nikodemus dibesarkan dan dididik dengan serangkaian aturan agama dan tradisi Yahudi yang ketat. Pola pikirnya dibentuk menurut aturan dan tradisi Yahudi. Oleh karena itu, karena dia dibentuk oleh tradisi, oleh agama yang sangat ketat, dia akhirnya menjadi pemimpin agama. Dan sayangnya, walaupun dia telah menjadi pemimpin agama, dia tidak memiliki pola pikir yang utuh, pengertian yang utuh akan Yesus dan kerajaan Allah. Yang terjadi dengan Nikodemus sebelum dia datang kepada Yesus adalah, inilah yang terjadi dengan Nikodemus sebelum dia datang kepada Yesus, bahkan saat dia berada di depan Yesus, bahwa kedudukan, status sosial, dan pola pikirnya, pengertiannya menjadi batasan buat dia sehingga menahan Nikodemus untuk percaya dan menjadi murid Yesus. Dan sayangnya bagi Nikodemus yang terjadi adalah persepsi manusia dan kebanggaan diri sendiri masih lebih penting daripada Yesus dan kerajaan Allah. Bagi Nikodemus, persepsi manusia
statusnya, reputasinya, dan kebanggaan akan dirinya sendiri sebagai pemimpin agama masih lebih penting daripada pribadi Yesus dan kerajaan Allah. It's too bad, sayang. Tetapi saudara, kabar baiknya adalah apa? Kabar baiknya, Tuhan Yesus tidak membiarkan Nikodemus pulang dengan keadaan yang sama. Nikodemus datang dengan rasa ingin tahu, dengan rasa penasaran yang tinggi. Dan Tuhan Yesus menghargai rasa ingin tahu itu. Kita bisa datang pada Tuhan dengan setiap kelemahan kita, dengan setiap keterbatasan kita. Kelemahan kita, keterbatasan kita membuat kita tidak bisa mungkin melihat bahwa Yesus sudah menyelamatkan kita. Dan Tuhan, karena begitu besar kasih-Nya, Dia tidak membiarkan Nikodemus, Dia tidak membiarkan kita yang datang kepada Dia pulang dalam keadaan yang sama ketika kita bertemu dengan Dia. Amen. Bahwa Yesus memberikan jawaban atas pertanyaan penting dalam hidup manusia. Kata Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Yesus menjawab, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Apakah dalam teks ini kita tidak melihat bahwa Nikodemus itu bertanya tentang kerajaan Allah. Tetapi jauh di dalam kedalaman hati kita, kita mungkin memiliki begitu banyak pertanyaan yang kita tidak sanggup ungkapkan kepada Tuhan. Mungkin begitu banyak prayer request yang tidak sanggup kita ungkapkan kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tahu kedalaman hati kita. Tuhan mengenal kita dan tahu segala sesuatu yang ada di dalam hati kita. Yohanes 2 ayat 24b sampai dengan 25 bagian sebelumnya berkata, karena Ia mengenal mereka semua. Ia tahu apa yang ada dalam hati manusia. Yesus tahu. Yesus mengenal kita. Yesus tahu, mengenal apa kedalaman hati kita. Sebelum kita mengungkapkan doa kita, He knows. Dia sanggup mengenal sampai kedalaman hati kita. Yesus mengenal Nikodemus dan Dia tahu bahwa Nikodemus memiliki pertanyaan penting dalam hidupnya. Dan Yesus juga tahu keterbatasan yang dimiliki oleh Nikodemus. Yesus tahu bahwa kita memiliki pertanyaan yang butuh untuk dijawab. Dan Yesus juga mengerti bahwa kita terbatas. Dosa membatasi kehidupan kita. Yesus menjawab pertanyaan dan kebutuhan terpenting Nikodemus dan kita. Bagi Nikodemus, pada waktu itu dilahirkan sebagai seorang Yahudi, bahkan dibesarkan dengan tradisi dan agama yang ketat, menjadikannya orang yang cukup baik. He's become a good enough person. Dia menjadi orang yang cukup baik untuk melihat kerajaan Allah. Bagi dia, dilahirkan dan dibesarkan sebagai orang Yahudi dan dididik dalam ajaran dan tradisi yang ketat Yahudi, menjadikannya layak untuk melihat kerajaan Allah. Tetapi apa yang Yesus katakan? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Versi Nikodemus sebagai seorang Yahudi, dilahirkan sebagai seorang Yahudi, bahkan dibesarkan dan dididik dengan agama dan tradisi Yahudi, membuat dia layak dan dapat melihat kerajaan Allah. Yesus memperjelas jawabannya agar Nikodemus mengerti. Aku berkata kepadamu, ayat 5, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Nikodemus memahami jawaban Yesus di ayat 3. Dia menjawab di ayat 4, berarti kita harus masuk lagi ke dalam rahim ibu. Dia tidak mengerti, tapi Yesus kembali memperjelas jawabannya agar supaya Nikodemus mengerti. Bahkan setelah Yesus menjawab hal ini, Nikodemus masih bingung dan belum mengerti. Sometimes kita juga demikian. Kadang Tuhan suka kasih jawaban, kita masih bingung-bingung. Tidak mengerti. Sampai akhirnya Yesus menyampaikan maksud jawabannya dengan cara yang
mudah bagi Nikodemus untuk Nikodemus mengerti. Nikodemus seorang ahli agama, dia mempelajari Taurat Musa bertahun-tahun sejak dia masih kecil. Dan Yesus mengambil cerita yang dimengerti oleh Nikodemus. Ayat 14 dan 15. Dan sama seperti Musa, ini supaya kamu lebih jelas Nikodemus. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Sebagai seorang Farisi, sebagai seorang pemimpin agama Yahudi, Nikodemus sangat akrab dengan cerita tentang ular di padang gurun. Cerita di mana Musa meninggikan ular di padang gurun. Jadi ceritanya, pada waktu itu orang Israel yang keluar dari tanah Mesir telah melewati 40 tahun pengembaraan di padang gurun, sudah akan sampai di tanah perjanjian. Mereka masih bersungut-sungut. Dan Tuhan deal dengan mereka. Tuhan deal dengan tegas. Tuhan tidak lagi menunjukkan, tidak lagi disayang-sayang, tapi Tuhan deal dengan mereka secara tegas. Ketika mereka bersungut-sungut, Tuhan mengirimkan ular beracun. Setiap orang yang digigit mati. Dan orang-orang Israel pada waktu itu meminta kepada Tuhan, meminta supaya mereka itu dapat dilepaskan dari ular beracun ini. Dan Tuhan tidak langsung menjawab doa mereka untuk melepaskan ular-ular itu. Tapi Tuhan meminta Musa untuk membuat patung perunggu. Buat patung perunggu dari ular yang berbentuk ular, patung perunggu yang berbentuk ular, dan memerintahkan kepada orang Israel, saat mereka digigit oleh ular beracun itu, mereka cukup melihat patung perunggu itu yang berbentuk ular sebagai pengingat buat mereka bahwa Allah tetap setia dengan hidup mereka. Walaupun mereka tetap digigit, mereka tidak akan mati. Nikodemus akhirnya mengerti gambaran tentang Yesus. Yesus sedang menceritakan tentang apa yang akan terjadi, apa yang akan dialaminya di kayu salib. Jadi saudara, ceritanya sampai di ayat 15, lalu kita fast forward di kejadian di Yohanes 19 yang kita baca. Setelah kejadian, setelah peristiwa percakapan itu, hidup Nikodemus tidak lagi menjadi sama. Hidup Nikodemus tidak lagi menjadi sama. Dalam suatu kesempatan ketika orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, pemimpin-pemimpin agama berusaha untuk membunuh Yesus, Nikodemus bahkan ada di situ dan membela Yesus, walaupun secara tidak terang-terangan, secara diam-diam. Dia ada di situ membela Yesus. Dalam suatu kesempatan, dia membela Yesus, namun tidak terang-terangan. Dan transformasi, perubahan yang dialami oleh Nikodemus nanti terlihat secara jelas di bagian Yohanes 19 yang kita baca tadi. Yohanes 19 ayat 39-42 dikatakan, Nikodemus datang ke situ. Peristiwa ini terjadi saat Yesus telah mati. Ingat saudara, Yesus disalibkan, mati pada hari raya menjelang Paskah orang Yahudi. Bagi orang Yahudi, hari raya Paskah adalah hari raya yang spesial, hari raya yang khusus, dan setiap orang Yahudi harus menyucikan dirinya. Setiap orang Yahudi harus memastikan bahwa hidup mereka itu clean, tidak najis. Salah satunya untuk hidup tidak najis menjadi suci apa? Tidak boleh menyentuh mayat. Yang terjadi adalah Nikodemus saat Yesus mati, masih tergantung di kayu salib, dia datang ke situ bersama dengan Yusuf Arimatea. Dia datang ke situ. Ceritakan, Nikodemus inilah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Fast forward, dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Hari itu, ketika Yesus disalib, ketika Yesus sudah mati, masih tergantung di kayu salib, dia datang ke situ
bersama-sama dengan Yusuf dari Arimatea. Dia membawa campuran minyak mur dengan minyak deharu. Kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus. Yusuf Arimatea dan Nikodemus mengambil mayat Yesus. Mereka menurunkan mayat Yesus dari kayu salib. Mengapaninya dengan kain lenan. Membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Saudara, posisikan diri hidup saudara sebagai Nikodemus, menurunkan mayat dari kayu salib. Mayat Yesus yang penuh dengan luka, yang penuh dengan darah, lambungnya ditombak, mahkota berduri, tubuh yang dikatakan sudah tidak bisa dikenali lagi sebagai manusia. Dan seorang Yahudi, seorang pemimpin agama Yahudi yang dituntut untuk menjaga kesucian hidupnya menjelang hari raya Paskah dengan berani memeluk mayat Yesus, melihat dengan dekat luka, penderitaan, the bruises, the scarf, the wounded of Jesus. Nikodemus yang datang, yang pada waktu sebelumnya datang dengan diam-diam, penuh dengan rasa takut, penuh dengan kebanggaan atas diri sendiri. Sekarang dia datang, naik ke kayu salib, he hold the body, dia memeluk mayat itu dan menurunkannya. He's face to face, dengan jelas, dengan begitu dekat dia melihat. Inilah harga yang harus dibayar. Harga yang harus dibayar agar dia dapat melihat kerajaan Allah. Dia tidak lagi bersembunyi. Dia tidak lagi membela Yesus secara diam-diam. Now, pada hari itu, dia menjadi pengikut Yesus, menjadi orang yang sungguh-sungguh percaya pada Yesus. Salib mengubah kehidupan Nikodemus. Dari orang yang penuh dengan rasa tahu, dari orang yang penuh dengan rasa penasaran akan pribadi, akan sosok Yesus, akan kerajaan Allah, menjadi orang yang sungguh-sungguh percaya dan menjadi murid Yesus. Dalam menjawab rasa penasarannya, rasa ingin tahunya akan Yesus dan kerajaan Allah, Nikodemus tidak lagi dibatasi oleh kedudukannya, tidak lagi dibatasi oleh status sosialnya, atau dibatasi oleh pola pikirnya. Sebaliknya, dia melepaskan semua itu, semua, bahkan Paulus bilang, semua hal itu aku anggap sampah. Demikian pun dengan Nikodemus. Dia melepaskan setiap kedudukannya, setiap statusnya, setiap reputasinya, nama baiknya. Dan mengambil bagian dalam proses yang membuat dia menjadi tidak suci di hadapan orang banyak. Dia harus menjadi bagian dalam penguburan Yesus. Ingat saudara, Nikodemus membawa hidupnya kepada risiko kehilangan kedudukan status sosial demi Yesus. Demi Yesus
Nikodemus bersedia kehilangan status dan kedudukan sosialnya. Dia mengalami transformasi oleh karena berita tentang Yesus yang ditinggikan di kayu salib. Lalu pertanyaannya buat kita, pertanyaannya sekarang, apa yang sebenarnya dikerjakan oleh salib bagi Nikodemus dan juga bagi kita? Apa yang dikerjakan, apa yang kita bisa belajar dari Nikodemus ini? Apa yang dikerjakan oleh salib bagi Nikodemus dan bagi kita? 3 hal sederhana, saudara. The cross gives answers to life. Nikodemus penuh dengan pertanyaan. Dan berita salib itu memberikan jawaban atas pertanyaan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, the cross gives meaning to life. Salib memberikan arti bagi kehidupan kita. Kita tidak tahu buat apa kita hidup sebenarnya. Tapi ketika berita salib itu kita dengar, ketika berita salib itu sampai kepada kita, kita tahu kita ini menjadi berarti oleh karena ada salib di situ. Yang ketiga, apa arti salib bagi kita? The cross gives life. The cross gives answer to life. The cross gives meaning to life. And ultimately, the cross gives life. Salib memberikan kita kehidupan yang sesungguhnya. Karena menjadi orang yang beragama Kristen bukan berarti kita telah menjadi pengikut Yesus. Kebutuhan kita yaitu dilahirkan kembali oleh Allah, yaitu melalui apa yang Allah kerjakan melalui Yesus Kristus di kayu salib. Salib juga bukan hanya menunjukkan kehidupan, tetapi salib juga menunjukkan betapa hidup tanpa salib berarti kematian. Bahwa hidup tanpa salib berarti kematian. Betapa besarnya kematian yang harus kita alami, betapa mengerikannya kematian yang harus kita alami jika tanpa salib. Pertanyaan yang perlu untuk kita renungkan, ada 2 hal. Berkaca pada apa yang terjadi dengan Nikodemus, apa yang dapat menahan kita untuk sungguh-sungguh percaya dan mengikuti Yesus? Kita bisa menjawabnya dalam hati kita. As we number our days, saat kita menghitung hari-hari kita, are truly follow Jesus earnestly? Apakah kita sungguh-sungguh menjadi pengikut Yesus yang sungguh-sungguh? Apakah kita benar-benar menjadi pengikut Yesus yang sungguh-sungguh? Jika tidak, apa yang menahan kita untuk tidak sungguh-sungguh percaya dan mengikuti Yesus? Yang selanjutnya, bagaimana berita tentang salib mengubah hidup kita untuk sungguh-sungguh percaya dan mengikuti Yesus? Saat kita sudah mendengar berita tentang salib, tentang apa yang Yesus kerjakan di atas kayu salib, bagaimana berita itu selanjutnya mengubah hidup kita untuk mengambil keputusan untuk sungguh-sungguh mengikuti Yesus, tidak lagi bermain-main dengan hidup kita. Karena ada masalah yang serius jika kita tidak sungguh-sungguh percaya dan mengikuti Yesus. Akibat dosa sedang menanti kita, yaitu kematian yang kekal. Kehidupan yang kekal di luar kerajaan Allah. Nikodemus berpikir dia cukup layak untuk masuk dalam kerajaan Allah karena dia seorang Yahudi. Dia telah melakukan hal-hal yang baik. Tapi kenyataannya tidak demikian. Rasa ingin tahu, rasa penasaran kita tidak cukup untuk kita dapat melihat kerajaan Allah. Kita butuh berita tentang salib. Kita butuh Yesus, kita butuh karya Kristus agar kita dapat melihat kerajaan Allah. Saudara, satu hal yang saya ingin ajak buat kita semua, yang saya ingin kita dorong buat kita semua. Let us put our life in a point where we can always see His great love as shown on the cross. Mari kita bawa hidup kita pada titik di mana di titik tersebut kita dapat selalu melihat pada salib Yesus. Sama seperti kompas.
You know how kompas works? Dia akan selalu mencari medan magnet. Dia akan bekerja. Jarumnya akan selalu mengarah kepada medan magnet. Dan biar berita salib itu yang akan menarik kita untuk terus melihat bahwa hidup kita menjadi berarti oleh karena salib Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Thank you Lord, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu, untuk pemberitaan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Thank you for your cross. Terima kasih untuk salib-Mu. Terima kasih atas apa yang telah Engkau kerjakan buat kami. Kami tidak cukup layak untuk melihat Allah, untuk melihat kerajaan Allah. Hari ini Tuhan kami mengakui that we are not good enough to enter the kingdom of God, masuk dalam kerajaan Allah, untuk menjadi bagian di dalam kekekalan bersama-sama dengan Engkau. Lord, hidup kami di dunia ini hanya sementara. Just a temporary, Lord. Hidup kami hanya sementara. Firman-Mu berkata, kami ini seperti rumput. Dan waktu pagi kami bertumbuh dan berkembang. Dan pada sore hari kami menjadi kisut dan layu. Kami punya keterbatasan di dunia ini. Waktu kami terbatas, Tuhan. Lord, we pray as Moses pray, sama seperti Musa berdoa. Give us wisdom. Give us wisdom to make our days count. Berikan kami hikmat agar setiap hari-hari yang kami lalui di tahun 2025 ini, bahkan di hari-hari kami tahun-tahun yang akan datang, menjadi bernilai, menjadi berarti. Dan firman-Mu berkata bahwa hikmat Tuhan itu adalah Yesus, adalah Kristus. Hari ini Tuhan, ketika kami meminta hikmat, hari ini juga kami meminta Yesus menjadi hikmat atas segala sesuatu, atas hari-hari kami. Ketika kami menjalani hari-hari kami, when we number our days, Lord, ketika kami menghitung hari-hari kami, biar kami melihatnya bersama-sama dengan Yesus. Biar kami melihatnya. Recording in progress. Saudara, perjamuan adalah sebuah pengingat bagi kita. It's a powerful symbol. It's a powerful reminder. Sebuah pengingat yang ajaib akan kasih Kristus bagi kita. Kasih Kristus yang memberikan hidupnya bagi kita. Perjamuan adalah peringatan akan kasih Allah yang begitu besar atas hidup kita. Perjamuan menunjukkan bahwa Allah ingin membuat perjanjian yang baru dengan kita. Perjanjian yang dimeteraikan oleh pengorbanan Kristus di kayu salib. Ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan ini, Tuhan Yesus berkata, lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Sebagai ketika kita melakukan perjamuan ini, kita mengingat akan kasih Yesus yang sungguh besar yang ditunjukkannya di atas kayu salib lewat pengorbanannya. Tuhan Yesus pada waktu Ia diserahkan, malam pada waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti,
Dia memecah-pecahkannya. Dia mengucap syukur atas tubuhnya yang dipecah-pecahkan. Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku. Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan buat kita semua. Ketika kita melakukan perjamuan, mengambil bagian, memakan roti perjamuan ini, Tuhan Yesus katakan, inilah tubuh Kristus. Ingatlah akan tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan buat kita. Perbuatlah ini setiap kita mengingat akan pengorbanan Kristus. Jemaat Tuhan, dengan iman, makanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus, pada malam waktu Ia akan diserahkan, Dia kembali mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru. It's a new covenant, perjanjian baru, di mana kita tidak perlu lagi mengorbankan apapun untuk menebus dosa kita, untuk menebus kesalahan kita. Darah Kristus menjadi perjanjian baru, tanda bahwa everything it is done, it is finished, bahwa segala sesuatunya sudah dikerjakan oleh darah Kristus. Pengorbanan Kristus become an ultimate price. Jadi harga tertinggi, harga terutama, harga terakhir, dan tidak ada harga yang lain yang perlu manusia bayar untuk menanggung dosanya. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Kristus. Dan Yesus berkata, perbuatlah ini setiap kali kita mengingat akan penumpahan darahnya bagi kita. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan, minum. Thank you Lord, terima kasih untuk tubuh-Mu yang dipecah-pecahkan buat kami, untuk darah-Mu yang ditumpahkan bagi setiap dosa, pelanggaran dan kelemahan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur. Semuanya sudah selesai. You said it is finished. Kau berkata sudah selesai. We don't have to do anything to add salvation to our life. Bahwa kami tidak perlu menambahkan apapun lagi untuk kami bisa memperoleh keselamatan, untuk kami dapat melihat kerajaan Allah. It is done, it is finished. You said, terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami pada hari ini Tuhan, ketika kami menjalani hidup-hidup kami, when we number our days Lord, ketika kami menghitung hari-hari kami tahun 2025 ini, tahun yang akan datang, di tahun-tahun selanjutnya, biar mata kami selalu tertuju pada pengorbanan Kristus bagi hidup kami. Dia akan selalu menarik kami melihat dan bersyukur atas apa yang telah Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar pemberitaan firman-Mu Tuhan pada pagi hari, siang hari ini tidak berlalu dengan begitu saja, tapi itu sungguh-sungguh termeterai dalam hati, dalam hidup kami. Dan biarlah Roh Kudus yang memampukan kami untuk sungguh-sungguh hidup nurut kuasa salib Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Amin. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri dan kita nyanyikan pujian ini. It is finished.
There's no pain too deep. The cross declares it is done. There's no shame too real that His love won't heal. Forever the victory is won. There's no sin. There's no sin too great. There's no pain too
kasih akan pekerjaan Tuhan, kemurahan, kebaikan Tuhan, kasih Tuhan. Aku berdoa Tuhan, lewat seri di tahun ini, tema di tahun ini Tuhan tentang karya salib. Di salib Tuhan semua sudah selesai, dan aku berdoa Tuhan, sepanjang tahun ini terjadi pertukaran di dalam kehidupan kami Tuhan, oleh anugerah Tuhan. Terjadi pertukaran, yang lemah disembuhkan, yang berkekurangan Tuhan, Engkau memberkati akan kehidupan pekerjaan mereka, dan Engkau memberkati akan keluarga mereka Tuhan, sebab terjadi pertukaran Tuhan. Dan tahun ini Tuhan, kami akan melihat karya keselamatan Engkau menjadi bagian di dalam perjalanan iman kami sepanjang tahun ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, seperti lagu tadi ke Tuhan, semua sudah selesai. Tidak perlu kami tambah dan kami kurang. Kami hanya percaya kepada apa yang Engkau sudah kerjakan Tuhan di atas kayu salib. Dan kami akan menjalani dan kami akan menikmati itu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, anugerah Engkau dimampukan untuk kami sepanjang tahun ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di pagi hari ini Tuhan, aku berdoa Tuhan, supaya kami bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Tuhan, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa Tuhan, supaya kami dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dalam kuasa yang bekerja di dalam kita. Dan bagi Dia kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya Tuhan, dimampukan kami untuk memahami betapa tinggi, dalam dan lebarnya kasih Tuhan, dan kasih itu akan menjadi bagian di dalam kehidupan kami, sehingga kasih itu Tuhan akan terpancar di dalam kehidupan kami, sehingga nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami pulang dan kami percaya Engkau ada dan memberkati akan kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.